Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah keluarga pada sore hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita menyiapkan hati kita untuk menerima Tuhan di tengah-tengah keluarga kita berdoa. Ibadah keluarga pada saat ini kami lakukan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya dan yang kekal kasih setianya. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Yesus, dengan hati yang penuh dengan sukacita, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Datanglah ke Bait-Nya. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menghadap Tuhan kembali untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita yang seringkali kita lakukan terhadap saudara kita, keluarga kita, dan sesama kita, terlebih kepada Tuhan. Mari kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan puji syukur atas segala berkat yang boleh kami nikmati, atas segala kasih yang sudah Tuhan Yesus berikan untuk kami. Tuhan, kami manusia yang penuh dengan dosa, kami masih seringkali menyakiti hati Tuhan yang kami lakukan terhadap saudara kami, terhadap keluarga kami, dan juga terhadap Tuhan. Pada sore hari ini ya Tuhan, dengan kerendahan hati, kami memohon ampun, ampunilah kami, sucikan kami, agar kami lebih layak untuk menghadap kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.
Mari kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan atas segala pengampunan Tuhan yang begitu besar, dengan kita memuji Tuhan dengan pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranmu. Jauh ke dalam jubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan sapaan Tuhan melalui firman-Nya yang akan bersama-sama kita baca, kita renungkan pada sore hari ini. Namun sebelumnya, mari kita meminta pertolongan Tuhan dengan kita berdoa. Tuhan, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kami, mengurapi hati kami agar firman yang kami dengarkan Tuhan mampu kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan bagi hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu, biarlah apa yang keluar dari mulut kami bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhanlah yang terjadi. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan firman pada sore hari ini saya ambil dari Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Yang begini firman Tuhan, berkat, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan
kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat di atasmu dan di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengan kita memuji Tuhan, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan,
yang semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan pada sore hari ini saya akan memberikan judul Hidup Taat Membawa Berkat. Ya, seperti yang sudah kita alami saat ini, tentunya kita dapat merasakan perbedaan menjalani hidup sebelum dan setelah ada wabah pandemi COVID-19. Kalau dulu ketika kita memutuskan untuk keluar rumah, mungkin kita tinggal berangkat gitu aja. Kita mau masuk ke pusat perbelanjaan, kita masuk ke bank, bahkan kita pergi ke rumah ibadah. Dulu kita bebas, tidak perlu pakai masker. Tetapi sekarang, setiap kita mau memasuki tempat yang kita tuju, di situ sudah disediakan tempat cuci tangan. Kemudian ada petugas yang mengukur suhu badan kita, kemudian wajib pakai masker. Selain itu, kalau kita memutuskan untuk pergi ke sebuah kota, untuk pergi keluar kota, dulu juga bebas, dia berangkat ya tinggal berangkat aja. Tapi kalau sekarang harus ada surat keterangan sehat dulu dari dokter. Ada lagi di kota-kota tertentu juga membutuhkan hasil rapid. Jadi surat sehat dari dokter tidak cukup, harus membuktikan surat rapid juga. Nah, dalam kaitannya dengan apa yang terjadi saat ini, kalau kita kaitkan dengan firman Tuhan, kita bisa mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan untuk kita semuanya. Di Ulangan 28 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14 tadi, kita membaca tentang berkat-berkat Tuhan. Salah satunya adalah ayat yang ke-6. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Nah, berkat ini merupakan berkat perlindungan, yang artinya ketika kita keluar rumah, ketika kembali ke rumah, ketika kita berangkat kerja, pulang kerja, ketika kita memutuskan untuk keluar kota dan kembali ke kota, kita selalu dalam naungan Tuhan. Tetapi ya ingat, harus tetap taat, yaitu mematuhi protokol pemerintah. Pakai masker, sering-sering cuci tangan atau pakai hand sanitizer, dan tetap menjaga jarak. Selain ayat yang ke-6, dari yang pertama sampai dengan yang ke-14 tadi, ada banyak berkat-berkat yang Tuhan berikan untuk kita. Apa saja berkat itu? Di situ ada berkat tentang usaha, ada berkat dalam makanan, ada berkat tentang perlindungan, ada berkat tentang pembelaan, dan berkat kemuliaan Tuhan. Lalu, apa lawan kata dari berkat itu sendiri? Kalau kita membaca pada ayat yang ke-15, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia dalam perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Nah, inilah kebalikan dari berkat, yaitu kutuk. Pada ayat yang ke-15 ini dijelaskan, kalau kita tidak mendengarkan perintah Tuhan, kita tidak taat kepada Tuhan, maka kutuk itu akan menghampiri kita dan mencapai kita. Ngeri sekali ya. Tentunya kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan tidak menginginkan kalau hidup kita itu ada di bawah kutuk. Ada? Tidak ada kan? Ya, pastinya kita semua menginginkan hidup kita selalu di dalam naungan Tuhan, selalu diberkati Tuhan. Asalkan kita tetap taat dan setia kepada Tuhan, berkat Tuhan itu akan selalu dilimpahkan untuk kita. Namun bagaimana apabila kita pernah mendengarkan, melihat, atau mungkin bahkan mengalami sendiri, orang itu sudah setia, sudah taat kepada Tuhan, tetapi apa yang dia dapatkan dalam hidupnya?
Yang dia dapatkan dalam hidupnya justru sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang membuat hatinya kecewa, sesuatu yang membuat hidupnya menjadi sedih. Di sini, saudara, saya mengingatkan, firman Tuhan pada saudara ini mengingatkan, apapun yang kita alami, dalam keadaan seperti ini, ketika kita sudah setia dan taat kepada Tuhan, tetapi yang kita alami dalam hidup kita adalah sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita, tidak menghilangkan kewajiban kita untuk tetap taat dan setia. Dan kenyataan ini juga tidak meniadakan janji Tuhan untuk tetap sayang kepada kita semua, untuk tetap melindungi kita dan mencurahkan berkat-Nya untuk kita. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, janji berkat dan perlindungan Tuhan selalu tersedia untuk kita semua. Kalau kita membaca ayat yang ke-9, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Di sini dijelaskan, ketika kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, kita sudah taat pada Tuhan, ketika kita sudah setia kepada Tuhan, kita hidup menurut jalan Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan untuk hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini saya akan berbagi kesaksian untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Jadi beberapa bulan yang lalu sebelum ada wabah pandemi corona ini, saya dan suami saya memutuskan untuk melakukan suatu hal, untuk mencapai sesuatu yang kami inginkan selama ini. Kemudian di tengah-tengah, ketika hal itu sudah mulai dalam proses, tiba-tiba ada wabah pandemi ini. Sehingga ya jujur, ini sempat menjadi halangan untuk kami. Karena memang yang biasanya itu kegiatan-kegiatan itu banyak sekali, tetapi sejak ada pandemi ini, otomatis pemesanan kaos, pemesanan untuk seragam-seragam yang lain juga mulai berkurang. Di sini saya jujur, saya sempat khawatir. Bagaimana kalau nanti tiba-tiba apa yang saya inginkan berhenti di tengah jalan? Jujur saya sempat khawatir. Tetapi kemudian saya ingat firman Tuhan bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Kemudian saya menenangkan diri, saya berdoa, dan saya meyakini sudah, Tuhan pasti kasih jalan. Setelah ini akan ada jalan lagi, dan setelah ini akan ada jalan lagi. Itu yang saya yakini. Dan puji Tuhan, sampai detik ini berkat Tuhan itu selalu dicurahkan untuk kehidupan rumah tangga saya. Dan ya, memang benar-benar luar biasa. Seakan kalau saya berpikir dengan logika saya sendiri, rasanya saya tidak percaya kalau saya dan suami saya itu benar-benar bisa. Tetapi karena kebaikan Tuhan, sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Nah, di sini melalui kesaksian pribadi saya dan keluarga saya ingin berbagi, apapun keadaan kita, asal kita tetap taat dan setia kepada Tuhan, yakin dan percayalah berkat-Nya akan dilimpahkan untuk kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh selesai. Bapak, Ibu, dan Saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan mengungkapkan ungkapan syukur kita atas segala berkat dan kasih Tuhan yang sudah diberikan untuk kita, dengan kita mempersembahkan yang sudah kita siapkan, dengan memuji Tuhan dengan pujian Betapa Hatiku. Hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya
ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur atas firman yang baru saja kami dengarkan Tuhan. Biarlah melalui firman ini menguatkan iman kami untuk tetap hidup taat kepada Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun yang kami terima, kiranya melalui firman ini kami tetap setia kepadamu ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bangsa dan negara kami sedang mengalami pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, kami mohon Engkau memberkati Bapak pemimpin kami, dari presiden hingga sampai ke pusat bawah. Tuhan memberikan kebijaksanaan untuk para pemimpin kami Tuhan. Pakai mereka, biarlah mereka bekerja seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk segenap para medis, dokter, perawat, dan relawan-relawan yang sudah turun tangan untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan kesehatan untuk mereka, selalu memberikan semangat di dalam hatinya ya Tuhan. Biarlah pelayanan ini mampu kami rasakan bersama-sama. Dan juga untuk para korban dan keluarga, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan pulih di dalam hidupnya, sehingga mereka dapat bangkit kembali dan bisa hidup sehat seperti sedia kala. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, baik yang masih sekolah mulai dari PAUD hingga sampai ke perguruan tinggi. Kiranya Bapa memberkati setiap langkah kaki mereka, memberikan mereka kepandaian dan kecerdasan sehingga mereka dapat meraih apa yang mereka inginkan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan tentang jodoh. Bapa memberikan petunjuk, memberikan jodoh yang sepadan, memberikan jodoh yang seiman Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sampai saat ini dalam pergumulan tentang pekerjaan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberikan jalan untuk mereka agar sebentar lagi mereka akan menemukan pekerjaan. Untuk anak-anak-Mu yang menantikan momongan di tengah-tengah keluarga Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati, memberikan kesabaran di hati mereka, dan meyakinkan mereka bahwa ketika tiba saatnya nanti, Tuhan akan memberikannya saat yang tepat. Kami juga berdoa untuk warga yang sudah berusia lansia Tuhan, kiranya di usia yang semakin tua ini, Tuhan selalu merangkul hatinya, Tuhan mengetuk pintu hatinya agar semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, khususnya gereja-Mu di GKJW Jemaat Genteng. Bapa berkati Bapak Pendeta dan keluarga, Bapa berkati para penatua dan diaken di dalam pelayanannya Tuhan, biarlah pelayanan ini dapat kami rasakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami persembahkan bersama-sama. Inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan. Kami percaya apa yang sudah kami berikan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan untuk kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini. Berkati juga pengurus yang sudah Engkau berikan kepercayaan untuk mengelola persembahan ini, agar persembahan ini dapat digunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu di bumi maupun di surga. Tuhan, banyak sekali doa yang ingin kami naikkan kepadamu, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus sudah mengetahuinya terlebih dahulu.
Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita undur dari ibadah kita dan senantiasa mengingat firman Tuhan. Apapun kondisi kita, apapun yang kita alami, kita tetap taat dan setia kepada Tuhan. Karena setia dan taat kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Hidup taat membawa berkat. Mari kita memujikan nama Tuhan dengan pujian Aku Diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Mari kita menerima berkat dari Tuhan yang disampaikan melalui hambanya. Anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin.